Dan mereka yakin kalau arwah gadis tersebut masih bergentayangan hingga saat ini sambil membawa boneka di Jalan Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum ke pembahasan, aku mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Adha. Karena Senin besok, tanggal 17 Juni 2024, tentunya kita sebagai umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan buat saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga diberi kelancaran dan semoga menjadi haji yang mabrur tentunya. Malam ini aku mau membahas tentang salah satu urban legend yang ada di Indonesia, tepatnya di Kota Kembang. Selain dikenal dengan keindahannya, Bumi Parahyangan Bandung juga memiliki beberapa tempat yang terkenal angker dan cukup menyeramkan. Salah satu urban legend yang sangat terkenal dan seram hingga mampu membuat kita merinding adalah kisah dari hantu boneka Uci yang sering meneror warga Bandung, terutama di Jalan Siliwangi. Pastinya cerita ini udah gak asing lagi nih bagi warga Bandung, ya kan? So, gimana ceritanya? Buat yang penasaran, tonton terus videonya. Bagi warga Bandung, udah pasti nggak asing lagi nih mendengar kisah tentang hantu boneka Uci. Terdapat pohon yang sangat terkenal dengan kisah hantu boneka tersebut, tepatnya di Jalan Siliwangi. Balik ramainya Jalan Siliwangi yang sering dilewati banyak kendaraan, ternyata terdapat kisah mistis yang menyelimutinya. Dan tidak dipungkiri bahwa di jalan tersebut memang sering terjadi kecelakaan. Menurut masyarakat sekitar, konon katanya semua berawal dari tragedi kecelakaan yang menimpa seorang gadis kecil bernama Uci, dan mereka yakin kalau arwah gadis tersebut masih bergentayangan hingga saat ini sambil membawa boneka di Jalan Siliwangi. Tragedi tersebut terjadi pada tahun 1980. Pada saat itu Uci dan kedua orang tuanya mau makan malam di sebuah rumah makan di Jalan Siliwangi. Setelah ayah Uci memarkirkan mobil, mereka pun hendak menyeberang. Namun sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya kecelakaan pun tidak dapat dihindari. Mobil tersebut menabrak Uci dan kedua orang tuanya. Seketika kedua orang tua Uci pun meninggal dunia di tempat. Sementara Uci yang berjalan sambil memeluk bonekanya terpental jauh sampai ke samping pohon yang berada di Jalan Siliwangi. Gadis kecil tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit oleh warga untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang, nyawa gadis tersebut tidak tertolong dan akhirnya ia pun meninggal dunia sama seperti kedua orang tuanya. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Uci mengutarakan atau mengucapkan kalimat. Ia terus menanyakan keberadaan bonekanya. Boneka Uci di mana? Boneka Uci di mana? Gitu katanya. Mendengar pertanyaan tersebut, warga pun iba dan banyak dari masyarakat yang ikut membantu mencari boneka yang dimaksud Uci. Menurut cerita, boneka tersebut menyerupai boneka panda. Banyak masyarakat yang ikut serta menyusuri jalanan Babakan Siliwangi hingga mereka juga mencari di tempat terjadinya kecelakaan.
Akan tetapi sayang sekali boneka itu tidak ditemukan, hilang begitu saja bak ditelan bumi. Hingga akhirnya Uci pun menghembuskan napas terakhirnya, ia meninggal dunia. Dan sampai saat ini nih, boneka tersebut ini masih menjadi misteri karena memang tidak ditemukan, entah hilang kemana gitu. Jadi sampai saat ini boneka itu masih menjadi misteri. Sejak kepergian Uci, cerita-cerita pun mulai tersebar. Dari pengakuan orang-orang yang melewati jalan tersebut di malam hari, seringkali mereka melihat sosok anak perempuan kecil yang sedang bermain sambil membawa boneka. Bahkan terkadang ada yang melihat gadis kecil ini duduk di atas. Banyak warga yang berpendapat kalau gadis kecil ini tidak bermaksud mengganggu pengguna jalan, dan mereka berpendapat juga bahwa gadis kecil ini hanya sekedar menyapa saja gitu, mengingatkan agar pengendara selalu berhati-hati. Sosok yang dianggap sebagai hantu gadis kecil ini atau arwah gentayangan dari gadis kecil ini juga sebagai peringatan bahwa para pengendara sebaiknya berhati-hati saat melewati jalanan ruas jalan Siliwangi ini ya, karena Uci memiliki pengalaman buruk di ruas jalan tersebut hingga akhirnya ia dan kedua orang tuanya ini harus kehilangan nyawa secara mengenaskan gara-gara pengendara yang tidak bertanggung jawab melajukan kendaraannya begitu kencang hingga akhirnya mereka pun meninggal dunia. Kadang-kadang terdengar seruan anak kecil yang mengatakan hati-hati gitu. Seolah-olah Uci berbicara melalui suara tersebut untuk menekankan para pengendara agar selalu berhati-hati gitu ya, agar mereka selamat, tidak terjadi kecelakaan gitu. Namun nih, kemampuan Uci yang katanya selalu berlari cepat di depan kendaraan tentu saja membuat para pengendara ini kaget dan mereka langsung ngerem ngedadak gitu. Itu sangat membahayakan juga sebenarnya ya. Gimana kita lagi berkendara terus tiba-tiba kayak terlihat anak kecil lari gitu, ya pastinya pengendara atau kita yang lagi berkendara itu pasti kaget, tiba-tiba kita pasti langsung tiba-tiba injek rem gitu kan ya, dan menurutku itu ya cukup berbahaya juga. Nah, mungkin hal itulah yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Selain itu, kontur jalan juga yang cukup menikung tajam. Memang sih ya, hantu Uci ini tidak mengganggu, tapi ya jika muncul tiba-tiba, pasti kita juga kaget bukan main dong ya. Dan menurutku itu memang sangat membahayakan. Apalagi di jalur menikung yang seharusnya pelan, mungkin si pengendara karena kaget malah nginjek gas atau tiba-tiba ngegas ya, selain tiba-tiba ngerem bisa juga tiba-tiba tarik gas gitu. Konon katanya penampakan sosok hantu boneka ini sebagai pengingat jika melintas di jalan Babakan Siliwangi agar menurunkan kecepatan kendaraan ya, karena itu tadi kontur jalan yang agak naik dan menikung. Terkadang kita nggak tahu nih setelah tikungan itu ada apa gitu ya, nggak kelihatan gitu. Tidak mengganggu, tetapi tetap saja menurut aku yang menyeramkan ya, apalagi jalanannya yang sepi ditambah pohon-pohon rindang di pinggir-pinggir jalannya, belum lagi
Sisi satunya itu adalah hutan kota yang kalau malam itu pastinya nggak ada aktivitas warga gitu. Ya udah menggelap, terus hutan apa sih, pohon-pohonnya rindang besar gitu, jalanannya sepi. Tiba-tiba muncul sosok anak kecil gitu ya, pastinya cukup menyeramkan juga ya, cukup mengagetkan sih, lebih ininya pasti membuat kita kaget. Nah, itulah dia tadi kisah sosok hantu boneka Uci. Memang tidak mengganggu, tetapi ya cukup menyeramkan juga sih menurut aku. Kita lagi enak-enak berkendara, tiba-tiba muncul sosok anak kecil, terus ada bisikan hati-hati gitu juga ya, pasti kaget bukan main ya. Bisa membahayakan, kita bisa saja ngerem ngedadak atau malah tancap gas gitu, apalagi kontur jalan yang sedikit naik dan menikung. Tapi mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, yaitu agar selalu hati-hati saat kita berkendara. Jangan ugal-ugalan, jangan ngebut sembarangan, apalagi di jalanan yang seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Harus tetap fokus saat berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terus kalau ngerasa lelah atau ngantuk sebaiknya beristirahat, atau jangan berkendara dulu lah ya kalau lagi ngantuk berat dan merasa lelah, karena kalau kita lagi ngantuk banget itu kadang terjadi microslip gitu ya, microslip yang ya tiba-tiba tidur sebentar gitu loh, beberapa detik aja. Terus kalau kita lagi lelah ya malah kita kadang nggak fokus ya saat nyetir gitu, menyetir motor atau menyetir mobil. Kalau keadaan kita lagi lelah itu kita pasti nggak fokus. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari video ini. Tekan tombol like-nya dan komen di bawah untuk request pembahasan selanjutnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan nonton video-video terbaru dari channel aku. Pastikan subscribe dan share untuk terus mendukung channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.